Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak-kakak kelas 8, selamat berjumpa kembali di bagian 2 latihan soal untuk persiapan menghadapi UKK atau ulangan kenaikan kelas. Sebelumnya kita sudah sampai ke nomor 10 dan nomor 1. Nah, dalam kesempatan ini kita akan mulai dari nomor 11 sampai dengan kira-kira setengah jam sampai di mana. Kita langsung saja, kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pada nomor 11 ini ada di paling bawah. Pertanyaannya itu ini berkaitan dengan pelajaran yang belum Bapak ajarkan, ya. Pelajaran yang belum Bapak ajarkan ini namanya adalah expression of quantity. Bapak harus sampaikan bahwa ini belum Bapak ajarkan karena alasan waktu, ya, alasan pandemi dan lain sebagainya. Terus karena waktu yang mepet, maka Bapak sampaikan saja. Kita bahas langsung dengan soalnya saja, ya. Nah, nomor 11 ini ada pertanyaan, answer with suitable question. Jawablah dengan pertanyaan yang suitable, yang tepat, yang cocok. Dalam kurung, for uncountable noun, untuk kata benda yang tidak dapat dihitung. Kata benda yang tidak dapat dihitung itu dalam bahasa Inggris, contoh bendanya langsung, ya, seperti air, minyak, pasir, gula, ya, kemudian oli dan lain sebagainya, ya. Yang mereka itu tidak bisa dihitung, ya, pada dasarnya, tapi bisa dihitung apabila ada takarannya atau ada ukurannya, begitu, ya. Seperti air misalnya dipakai alat ukurnya liter, gitu, ya, kemudian galon dan lain sebagainya. Begitu pula dengan pasir misalnya dengan kilo, begitu, ya, dengan ton dan lain sebagainya, ya. Yang termasuk benda yang tidak dapat dihitung ini termasuk uang, ya. Kenapa uang termasuk yang tidak dapat dihitung? Coba saja, kan tidak ada istilah 1 uang, 2 uang, 3 uang dan lain sebagainya, itu tidak ada, kan. Nah, ada juga apabila sudah dipakai satuan, ya, satuan mata uang, ya, ada rupiah, ada dolar, ya, ada real dan lain sebagainya, ya. Oke. Langsung ke pertanyaan. Ini ada ucapan dari anak yang bernama Melan, ya. Bla bla bla, money do you have in your wallet, ya. Titik-titik, uang yang kamu punya di dompetmu. Ya, berarti ini menanyakan berapa banyak uang. Oke. Menanyakan berapa banyak uang dalam bahasa Inggris, ya. Berapa banyak, ya, dalam bahasa Inggris itu untuk benda yang dapat dihitung itu gunakan how many. How many. Ya, yang A itu, ya, tuh lihat di bawah. Kalau untuk benda yang tidak dapat dihitung seperti uang ini gunakan kata how much. Ya, itu. Kemudian kita lihat Eti menjawab di sini, ya. I have only 15,000 rupiah in my wallet, ya. Aku hanya punya 15.000 rupiah di dompetku. Ya, maka pertanyaan berapa banyaknya itu apakah menggunakan how many, menggunakan how much, how long berapa panjang, atau how far berapa jauh, ya. Sudah Bapak jelaskan, ya. Kita beralih ke nomor 12. Nomor 12, 13, 14 ini berasal dari sebuah bacaan. Ini bacaannya agak rumit sedikit, ya, mengenai expression of quantity, yang ungkapan jumlah, ya. Jadi dalam bahasa Inggris itu ada untuk benda yang dapat dihitung, untuk benda yang tidak dapat dihitung, untuk kata benda yang dapat dihitung dan tidak dapat dihitung, begitu, ya. Kita lihat bendanya dulu. Yang
dalam dialog ya. Pertama eggs ya, nomor 12 kalian lihat di bacaan ya, bukan di soal, di bacaan. Nah, ini yang ini. Eggs ya, eggs itu telur. Telur bisa dihitung ya, karena ada 1 telur, 2 telur, 3 telur dan sebagainya ya. Kemudian di nomor 13 itu pastilah menanyakan jumlah ya. Menanyakan jumlah untuk benda yang dapat dihitung. Itu untuk telur kan bisa dihitung ya, berarti menggunakan many begitu ya, menggunakan many. Kemudian nomor 14 itu tomat itu bisa dihitung ya. Apakah ada tomat gitu? Apakah ada beberapa tomat gitu ya? Itu bisa menggunakan, coba lihat di jawaban nomor 14 itu ada any artinya beberapa untuk kalimat negatif, tapi ya ini dan kalimat tanya. Berarti ini bisa pakai any ya. Kemudian much artinya banyak untuk benda yang tidak dapat dihitung. Tomat bisa dihitung, berarti ini tidak berlaku. Kemudian little ini artinya sedikit untuk benda yang tidak dapat dihitung ya. Kemudian few juga untuk benda yang dapat dihitung juga ya, few ya, untuk dapat dihitung. Tetapi untuk kalimat positif, bukan kalimat pertanyaan. Jadi ini bisa jadi jawaban juga ya, bisa jawabannya. Jadi jawabannya adalah any ya, yang lebih tepat any karena ini kalimatnya kalimat tanya. Few ini untuk kalimat pernyataan atau kalimat positif begitu ya. Kalau kita pahami pertanyaannya A B ini ya, dialog A dan B ini, I'd like artinya aku mau titik-titik eggs telur ya. Aku mau titik-titik telur gitu ya. Please-nya tidak diterjemahkan ya. Berarti jawabannya adalah some begitu ya, beberapa. Some artinya beberapa ya. Kemudian yang B, of course, tentu saja. How bla 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 would you like? Berapa banyak? Nah, berapa banyaknya ini kan lihat bendanya kan bisa dihitung. Berarti how many ya, bukan how much, bukan how little, bukan how long ya. How many would you like? Berapa banyak yang kamu mau? Kemudian menjawab 6 please, 6, tolong 6 gitu ya. Are there bla 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 tomatoes? Apakah? Nah, are there ini karena kalimatnya tanya, gunakanlah kata any ya, any. Nih, kalau di nomor 14 lihat di sini, itu pilihannya ada any, ada much, ada little, ada few. Nah, jawabannya ada any ya, any. Apakah ada beberapa tomat ya? Apakah ada tomat begitu ya? Ini harus dipakai any-nya untuk menunjukkan benda yang bisa dihitung dan kalimat tanya. Bahasa Inggris Bapak sendiri kurang menguasai di bagian ini ya. Tapi kalian harus tahu ya, dan Bapak juga harus menyampaikan karena ini bagian dari kurikulum ya. Kemudian jawaban dari A, kilo please. Sekilo, mohon ya. Tolong sekilo begitu. Oke, jadi 12, 13, 14 sudah Bapak sampaikan ya. Pembahasan latihannya dan juga jawabannya. Kemudian yang nomor 15, what are they doing? Nah, ini kembali ke pembahasan tentang sebuah tenses yang ada ing-ingnya itu, yang ada are-nya, yang ada ing-nya, kata kerjanya bentuk ing, ada to be, are, is, am, dan ada kata kerja ing-nya yaitu present continuous tense ya. Present continuous tense itu untuk menyampaikan sesuatu yang saat ini sedang
terjadi, sedang berlangsung. Ya. Maka nomor 15 ini kita lihat pertanyaannya, what are they doing? Apa? What artinya apa atau apakah? Apa di sini ya? Are yang saat ini, jadi are ini kita artikan saat ini, ya. Karena are itu adalah to be present, to be untuk saat ini. They mereka, doing yang sedang lakukan, ya. Apa yang saat ini mereka sedang lakukan, gitu pertanyaannya. Ini karena pertanyaannya berbentuk ing dan subjeknya adalah they artinya mereka, maka kita jawabannya juga harus mereka lagi, kemudian disambung dengan pola tensesnya yang sama, ya, yaitu yang pakai to be, kemudian diikuti oleh kata kerja ing, ya. Yang A, they are dancing. Nah, ini jawabannya, they are dancing. Mereka itu saat ini sedang menari. Yang B, ini jawabannya she is dancing. Nyambung tidak dengan pertanyaan? Bapak kira ini tidak nyambung, ya. Yang ditanyakan mereka, ya, bukan dia perempuan. She is dancing. Dia saat ini sedang menari, ya. Kemudian yang C, he is going somewhere. Dia saat ini sedang pergi ke suatu tempat, ya. Kemudian yang D, they are playing volleyball. Mereka saat ini sedang bermain bola voli. Ya, ini bisa jadikan jawaban, ya, antara A dengan D, begitu, ya. Dan perlu kalian ketahui nomor 15 ini kalau di ulangan yang sebenarnya nanti sudah dihilangkan, ya, salah satu di antara A dengan D ini, ya. Jadi kalian nanti pilih yang ada they, ya, kemudian diikuti oleh to be, kemudian to be are, ya, kemudian yang ada kata kerja ing. Pokoknya di antara they are dancing dengan they are playing volleyball itu adalah yang dihilangkan salah satunya. Kalian ingat-ingat saja jawabannya yang ada they-nya, gitu, ya. Kemudian yang nomor 16 ini ucapan dari Lina ke Benny, ya. Kita lihat. Nah, ini namanya adalah congratulation card, ya, katanya, tapi Bapak kita periksa, oh iya, congratulation, kartu ucapan selamat, ya. Iya, kartu ucapan selamat, ya. Ini dari Lina ke Benny, ya. Kita lihat nomor 16, to Benny, kepada Benny. I'm glad, aku senang, that now, bahwa sekarang, you are chosen, kamu terpilih, ya. You are chosen, artinya kamu terpilih, as the captain, sebagai kapten, of our basketball team, ya. Dari tim bola basket kita, ya. Congratulations, selamat, ya. Ya, Lina, yang ngirimnya Lina. Kemudian kita lihat ke soal. Ini di bawah, ya. Based on the above congratulation card, berdasarkan pada kartu selamat di atas, ya, the following statement are false. Pernyataan berikut itu salah, false, salah, ya, atau tidak benar, begitu, ya. Palsu, begitu, ya, salah aja pokoknya. Except artinya kecuali. Oke. Yang A, Benny won the basket competition. Benny memenangkan lomba basket. Apakah itu benar atau salah? Kemudian Lina's sister is glad, ya. Saudara perempuannya Lina itu gembira, senang. Apakah pernyataan ini benar atau salah? Saudaranya Lina katanya itu senang. Benar atau salah? Buat Bapak salah, yang A salah juga, ya, yang B salah juga.
Kemudian yang C, Benny is the new captain of the basketball team. Benny adalah kapten baru dari tim basketball, ya, basket. Ya. Kemudian yang D, Lina express a sadness. Lina mengungkapkan kesedihan. Sudah jelas kan jawabannya? Ya. Jawabannya yang sesuai dengan bacaan di atas, yaitu dari Lina ke Benny, aku bahagia bahwa kamu terpilih sebagai kapten dari tim bola basket kita. Selamat. Ya, gitu ya. Kemudian yang nomor 17. Nomor 17 ini Mount Everest in Himalaya. Bla bla bla. Then Mount Gede and Mount Salak in Indonesia. Ya, terhalang oleh gambar nih. Terhalang oleh gambar tambah ini yang warna hijau ya. Kita pahami dulu saja. Mount Everest in Himalaya, Gunung Everest di Himalaya, itu titik-titik, then Mount Gede and Mount Salak in Indonesia, titik-titik, daripada Gunung Gede dan Gunung Salak di Indonesia. Nah, kalau ini kita sudah pernah belajar, itu tentang membanding-bandingkan itu ya. Himalaya itu kan Gunung Everest di Himalaya itu kan gunung tertinggi dunia ya. Kalau dibandingkan dengan Gunung Gede atau Gunung Salak itu apa tuh? Pastinya lebih ya. Lebih apa nih? Lebih tinggi. Kalau yang A ini the highest katanya. Paling tinggi. Ya, menurut Bapak ini kurang tepat ya. Paling tinggi itu kurang tepat ya. Ya harusnya lebih tinggi gitu ya. Jawabannya berarti harus jawabannya lebih tinggi. A paling tinggi, yang C ini di sini masih di halaman ini lebih tinggi. Nah, itu mungkin jawabannya. Kemudian kita lihat di sini nih. Ini yang A nih. Oh ya, ini ada lagi nih. Yang A the highest artinya paling tinggi. B higher, ini kurang tepat tulisannya. Kemudian C higher, lebih tinggi. Kemudian yang ini D maksudnya higher. Ini highernya 2 kali disebutnya ini ya. Oke, yang jelas antara B dengan C itu jawabannya benar begitu ya. Jadi kalian tinggal pilih saja yang higher nanti ya. Kalau nggak salah ini juga sudah diperbaiki. Kalau tidak diperbaiki kalian bisa menjawabnya dengan pokoknya yang pilih yang higher, yang lebih tinggi ya. Kalau the highest, the highest ini sama dengan A ya. Oke, kalau nggak salah ini soal ini sudah diperbaiki ya sebelum dicetak di dalam ulangan ya. Pokoknya pilih yang higher ya. Ini nih. Ini nomor. Kita kembali ke nomor 17 lagi. Nomor 17 ternyata ini ada ya. Ada the highest, ada higher, ada more high, kemudian most highest ya. Yang A itu the highest. Benar ya, tulisannya benar tetapi belum tentu jawabannya. Kemudian yang B higher. Nah, itu benar. Artinya lebih tinggi. Kemudian yang C more high, itu salah secara gramatikal ya. Tidak ada more high karena high itu satu suku kata. Kalau artinya lebih tinggi itu menjadi higher, bukan more high ya. Kemudian yang D itu salah ya. Karena most high itu sudah cukup untuk menyatakan highest tulisannya itu sudah cukup menyatakan paling tinggi dan tidak perlu dengan most di depannya ya. Sudah masalah nih, kuadrat salah nih yang D ya. Jadi jangan jadi pilihan yang C dan D ini sama sekali jangan dipilih ya, karena sangat salah ya. Nah,
kalian pilihlah yang lebih tinggi artinya. Ada tuh ya. Kemudian yang nomor 18, silahkan dilihat nomor 18. Mount Everest is one of blah 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 mountain in the world. Ya. Gunung Everest adalah salah satu gunung titik-titik di dunia. Ya. Berarti ini jawabannya adalah gunung yang tertinggi ya, karena saya pengetahuan kita di IPS ya, itu gunung tertinggi di dunia adalah Gunung Everest ya. Adanya di Himalaya di perbatasan Cina dengan India ya. A, the highest, paling tinggi. B, higher, lebih tinggi. C, higher lagi, ini ya, yang C berarti B dan C ini udah jelas salah ya. Kemudian the highest, paling tinggi ya. Oke, jawabannya adalah the highest. The highest. A dan D ya. A dan D sama. Bisa jadi jawabannya bisa jadi jawaban yang dibenarkan dua-duanya. Kemudian kita beralih ke nomor 19, kita sampai nomor 20 saja ya. I have 10 books. Aku punya 10 buku. Sinta has 15 books. Sinta punya 15 buku. My teacher has 20. Sorry, ini kita buka lagi ya. Nah, kita ulangi lagi. Aku punya 10 buku, Sinta punya 15 buku, guruku punya 20 buku ya. These sentences, kalimat ini are correct except, nah, kalimat yang mana nih yang betul? Berarti yang antara A, B, C dan D itu berdasarkan bacaan kalimat-kalimat tadi. Yang A, I have fewer books than Sinta. Aku punya buku lebih sedikit, atau aku punya lebih sedikit buku daripada Sinta. Aku 10, Sinta 10. Nah, itu betul tidak? Betul, berarti bukan jawaban, karena yang dicari itu yang kecuali ya. Kemudian yang B, my teacher has the most books than me. Guruku mempunyai buku yang paling banyak buku daripada saya ya. Ini juga benar, berarti bukan jawaban karena dicari yang salah ya. Kemudian yang C, Sinta has more books than me. Sinta mempunyai buku lebih banyak daripada saya. Oke, itu juga bukan jawaban karena ini betul kalimatnya, kan dicari yang salahnya ya. Kemudian yang terakhir, my teacher has fewer books than Sinta. Guruku mempunyai lebih sedikit buku daripada Sinta. Ini jelas jawabannya salah ya. Oke, kita ke nomor terakhir untuk bagian kedua ini. Read the table below, then choose the correct statement. Ya.